Sebenarnya waktu lalu ada banyak yang memprotes tulisan mengenai pencopotan dua Kapolda yang menjadi anak buah Tito dan persiapan untuk agenda Pilpres 2024. Oke, silakan. Tapi hadapi realita berikut ini. Mulai muncul indikasi yang mencolok, yaitu bagaimana Polri itu berseberangan dengan TNI dalam penanganan kasus HRS. Kendati Polri memberi penjelasan bahwa mereka bertindak pastinya sesuai aturan, tapi terlihat tak ada koordinasi dan seolah melempar ke pihak TNI soal pencopotan ratusan baliho Imam Jumbo KRS. Saya mengendus adanya perbedaan ini yang terlalu kasat mata ini. Saya juga menemukan indikasi kedua soal keberpihakan Polri, atau lebih tepatnya tidak tegasnya sebagian oknum Polri terhadap kasus RS. Mengagetkan memang membaca respon Polri yang ternyata di luar dugaan terkait aksi sapu bersih dari Pangdam Jaya yang mewakili TNI karena sudah mendapatkan dukungan dari Panglima TNI. Respon dukungan tegas yang ditunggu-tunggu tapi ternyata amat berbeda. Sedangkan sikap TNI tegas dan jelas. Kepala Penerangan Kodam Jaya Letkolar Herwin Budi Saputra menilai spanduk bergambar Rizik Syihab mengandung makna provokasi. Kodam mencatat ada sekitar 900 spanduk bergambar Rizik yang diturunkan oleh prajurit TNI bersama aparat gabungan selama 2 bulan terakhir. Memangnya ada apa dengan Indonesia sampai ada revolusi akhlak? Isinya provokasi, katanya. Sikap yang tegas dan jelas ini malah tak didukung oleh Polri yang mengambil jalan simpatik ke ormas tersebut dan junjungannya. Mengapa tak berjalan dan bersinergi bareng? Pasti ada sesuatu yang silakan menganalisis sesuai dengan pergerakan-pergerakan yang sudah terendus saat ini. Sangat disayangkan memang respon Polri ini. Respon yang muncul dan disampaikan Karopenmas Polri itu seakan masuk akal. Jadi klaimnya adalah bahwa Polri bertindak mengacu pada peraturan, dalam hal ini peraturan dari Perda. Di satu pihak Polri juga menjelaskan bahwa Polri akan mendukung pencopotan bila melanggar aturan. Menarik bukan? Pernyataan Polri dan TNI itu sangat kontras. Kenapa enggak satu nada atau satu komando? Kalau melihat dua lembaga ini terbelah, maka publik juga akan ikut terbelah, atau melihat ketidakkompakan TNI Polri yang di masa Pak Tito itu sudah dibangun demikian susah payah. Ada apa ini? CNN Indonesia melansir berita bahwa Polri tak menemukan unsur perbuatan melawan hukum atau pelanggaran pidana dalam narasi sejumlah baliho pemimpin FPI Rizik Syihab di sejumlah wilayah. Ratusan baliho tersebut bertuliskan seruan kepada umat agar melakukan revolusi akhlak, tersebar di beberapa titik di Jakarta sampai di luar daerah dan luar pulau. Adalah Karopenmas Polri yang memberi penjelasan tentang hal ini. Apa peristiwa pidananya? Semuanya dari situ berasal. Pakai peristiwa pidananya dulu. Atau ada perbuatan melawan hukum apa? Ada laporannya? Enggak, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Awi Setiono kepada wartawan, Kamis tanggal 26 November. Malah dipertanyakan, ya tugas kepolisian dong untuk mencari dan menyelidikinya. Kok langsung pada penimpulan yang membenarkan baliho itu eksis? Problem utama juga bukan hanya sekedar baliho kan? Mosok nggak ngerti narasi di balik baliho RS selama ini? Beliau menjelaskan bahwa aparat penegak hukum memiliki sejumlah aturan yang mengikat dalam penanganan suatu perkara, di mana ada sejumlah delik-delik yang harus dipenuhi sebelum mengusut sebuah kasus tertentu. Dalam hal ini, kata Awi, pihaknya berpedoman pada KUHP dan KUHP, serta beberapa aturan lain. Polri bekerja sebagai penegak hukum, kami juga ada aturannya, ucap dia. Namun demikian, Pak Awi menambahkan bahwa pihaknya tetap akan membantu Satpol PP apabila memang menemukan pelanggaran aturan daerah dalam pemasangan baliho di Jakarta.
Dia menjelaskan bahwa setiap institusi sudah memiliki tupoksinya masing-masing sehingga memerlukan koordinasi antar lembaga. Kita proporsional saja terkait dengan masalah-masalah pemasangan spanduk, katanya. Perlu digarisbawahi itu adalah penertiban spanduk itu ada aturannya di perda masing-masing daerah. Penegak hukumnya siapa adalah Satpol PP, tambah dia lagi. Merespon hal ini ada catatannya. Dari pihak Polri menjelaskan bahwa setiap institusi sudah ada tupoksinya dan perlu koordinasi antar lembaga. Apakah yang dimaksud adalah TNI tak melakukan koordinasi? Jika TNI tak turun tangan maka bisa dipastikan ratusan bahkan ribuan baliho akan tetap berdiri kalau demikian. Janggal saja sih melihat reaksi Polri ini yang seolah memojokkan TNI atau membuat kesan seolah Polri ikut aturan sedangkan TNI tidak. Jadi seakan melempar secara halus atau menuding kepada pihak TNI. Pertanyaannya, kenapa tak mau ambil beberapa titik kesamaan yang menjadi dasar penolakan kepada spanduk tersebut? Bukan hanya ilegal tapi aksi dari pimpinan Petamburan itu sudah mengarah kepada makar. Bukankah Polri juga ikut dihina oleh si RS serta kepolisian sendiri menyimpan banyak kasus RS? Makanya kalau dengan pimpinan Polri saat ini sepertinya tak ada harapan kalau kasus-kasus RS itu akan diusut atau diproses kembali. Keberpihakan secara halus sudah ditunjukkan dan perlakukan yang memihak gampang ditebak arahnya.